Ya, pemirsa dan Pak Sukur tadi juga nonton itu ya. Dan banyak yang menyimpulkan bahwa ini banyak sekali anggota DPR yang ketika masuk menjadi anggota DPR ini harta kekayaannya jadi berlipat ganda. Mungkin Anda bisa komen? Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, DPR itu kan sebuah lembaga dan berisi sekitar 560 orang. Nah, artinya apa motivasi seseorang untuk menjadi anggota dewan itu harus jelas. Ya, apakah memang motivasinya untuk cari makan, menjadi sebuah pekerjaan tetap menjadi cari makan atau memperkaya diri, atau motivasinya melakukan itu sebagai pengabdian. Nah, masalahnya di masyarakat adalah semua jadi pukul rata. Artinya, satu yang kena, semuanya jadi kena. Nah, saya tidak mengatakan bahwa semua teman-teman saya di sana adalah orang-orang benar dan orang-orang bersih. Betul, sudah terbukti dan itu sudah dieksekusi dan dihukum. Tetapi masyarakat juga harus memiliki optimis bahwa masih banyak juga anggota-anggota DPR yang tidak gaji daripada DPR tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Tadi Pak bekas kolega saya Giovanni mengatakan, ya itu seperti yang saya katakan kurang. Kita harus turun ke dapil, bertemu dengan masyarakat, bukan hanya di dapil loh, masyarakat, ya, untuk memberikan bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan. Sementara pemegang hak anggaran bukan kita. Dan itu harus kita dari kantong kita. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya bukan menutup kemungkinan ada beberapa kolega-kolega saya memang yang memainkan menjadi broker. Artinya korupsi di DPR itu sebenarnya kan korupsi broker, bukan korupsi eksekutor. Ya, di mana dia memainkan anggaran dan macam-macam menjadi sebuah broker, ada yang seperti itu. Berarti praktek ini juga Bapak temukan di antara rekan-rekan Ya Anda? pasti ada, dan bukan hanya saya menemukan. Rakyat Indonesia sudah menemukan dan mereka sudah dieksekusi dan mungkin masih banyak juga yang belum ketahuan ini. Nah, tetapi yang paling penting adalah ada juga anggota-anggota DPR yang di awal memiliki idealisme dan menjaga itu terus-menerus idealismenya sehingga dia tidak terlibat dalam hal itu. Artinya untuk kunjungan ke luar negeri pun belum tentu mau dan tidak pernah mengusulkan untuk kunjungan ke luar negeri. Nah, apa yang didapat dia kerjakan itu dan malah mengeluarkan dari isi kantongnya Kalau Pak sendiri Sukur untuk sendiri sudah memenuhi. berapa kali ke luar negeri dibayari oleh DPR? Saya untuk keluar negeri dibayarin DPR belum pernah. Saya sering keluar negeri. Oke, Nah, baik. tetapi intinya adalah seperti yang saya katakan tadi. Ini adalah bukan hanya di DPR, dimanapun posisi seseorang itu, mau eksekutif, mau di legislatif atau dimanapun dia, motivasi awalnya itu menjadi memperkaya dirinya atau pengabdiannya. Nah, kalau saya mewakili diri saya tidak bisa mewakili teman-teman yang lain. Baik, kita coba Saya dengarkan menjadi dulu anggota DPR Ibu itu Lely. untuk Iya. pengabdian. Iya, Ibu Lely seperti ingin menambahkan. Iya. Jadi motivasi itu justru ditemukan oleh Pramono Anung, yang orang adalah insider. Jadi penelitian dia itu insider namanya ya. Jadi dia meneliti orang dalam tentang orang dalam sendiri. Ini menjadi menarik bukan karena masyarakat tidak fokus, hanya melihat DPR saja, sementara di birokrasi juga demikian. Masalahnya mereka-mereka yang ada duduk di DPR ini kan dipilih oleh rakyat. Jadi bagaimana impression manajemen politik yang diharapkan oleh rakyat itulah yang harus mengemuka ke depan. Turunkanlah ambisi pribadi dan sebagainya. Kita melihat nih beberapa anggota dewan yang muncul ke publik yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, kan mereka dituntut untuk bisa bicara tentang politik, tentang budaya, tentang hukum. Mereka mengalami culture shock. Sehingga mereka yang biasa tidak tampil bergaya mencoba-coba untuk bergaya. Dan itu menjadi tuntutan dari mana mereka mencari uang. Beberapa orang yang tidak pernah pakai parfum membeli parfum mahal dari jarak 7 meter kita bisa menciumnya. Jadi Tapi baru setelah seperti itu ketika sudah jadi anggota DPR? setelah menjadi anggota DPR. Oke, sayang-sayang kita harus jeda kembali. Pemirsa, kita ikuti dahulu jeda yang satu ini sebelum kita akan lanjutkan dialog di Metro hari ini. Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan. Tadi Ibu Lely sempat terpotong ketika Anda mengatakan bahwa ada yang tadinya gayanya biasa-biasa saja, ketika sudah duduk di Senayan tiba-tiba jadi mentereng. Mentereng, Ini berubah. siapa-siapa saja yang pernah Anda wawancara dan kenyataannya seperti itu? Iya, saya mewawancarai 44 orang dan itu hampir dari semua partai politik terkenal gitu. Mereka yang memang berasal dari orang yang pengusaha dan juga ada orang yang latar belakang biasa-biasa aja. Dalam perjalanan mencari, dalam penelitian kualitatif itu yang lebih banyak berbicara itu bukan hasil wawancara, tapi hasil observasi partisipasi. Sehingga saya mengamati Misalnya orang-orang, siapa ini orang-orang seperti itu? termasuk Max Muin mungkin yang pernah punya kasus. Kalau orang DPR dari Golkar itu yang menjadi narasumber saya Peri Mursi dan Baldan, Akil Muhtar, Happy Bone Zulkarnain, Theo Sambuaga, gitu. Dari PAN itu Pak Patwa, dari PDIP Firman Jaya Daily, Meliono Suwondo almarhum karena waktu itu mereka PDIP dan
Sopan Sopian dari PKB Ali Maskur Musa. Mereka dan mengakui Andi bahwa Hoirong. ke DPR memang salah satunya motif ekonomi. Motif individu. Jadi motif individu itu banyak sekali gitu kan. Beberapa hasil penelitian saya menunjukkan saya memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi ada yang menggabung antara aspirasi rakyat dengan aspirasi individu sama aspirasi partai. Gitu. Jadi seakan-akan biar bisa dimaklumkan. Bisa dibungkus lah supaya masyarakat itu makin nggak jelas gitu memahaminya. Padahal dia salah. Masyarakat kan makin cerdas. Hanya kebetulan aja kita kadang-kadang sudah timbul sikap permisif terhadap mereka itu. Ah, mau ngapain juga lu, nggak ada konteksnya kok dengan saya. Tapi suatu saat geram. Kegeraman itu disampaikan ke DPR sebagai orang yang bisa mengapresiasi mereka, itu nggak nyambung. Akhirnya mereka turun ke jalan. Jadi beberapa orang yang kemudian yang saya bilang parfumnya dari jarak 7 meter udah kebawaan dengan kita, kelihatan nyata ketika dia nggak menjadi anggota DPR lagi. Berdekatan dengan saya berdampingan, bau parfumnya pun nggak kebawaan lagi, bau lain bahkan yang Oke, kebawaan. lalu bagaimana gitu. dengan orang-orang yang memang ketika pertama sebelum menjadi anggota DPR memang sudah jadi pengusaha? Biasa kan alasannya ya, saya sudah kaya. Iya, beberapa anggota DPR yang saya wawancarai pada saat yang sama dia lagi memesan mobil mewah. Padahal saat itu dia berkendaraan ke DPR itu sudah punya Land Cruiser baru loh, tahun 2000 sekian itu kan Bapak tahu ya. Kemudian juga punya BMW, dia lagi memesan Mercy ini, yang warna merah saja di hadapan saya dia memesan gitu. Saya bertanya, apa sih konteksnya harus memesan mobil mewah? Saya kan udah kaya dari dulu, saya nggak cari uang di DPR. Nah mungkin benar apa yang Bapak bilang ya, bahwa motivasi orang ke DPR itu beberapa orang, tapi berapa sajalah dari sekian orang itu yang bisa kita deteksi bahwa ini motivasinya ini. Mereka-mereka yang kemudian tampil mewah ke publik gitu kan, disorot terus oleh televisi. Jangan heran karena televisi juga memanjakan mereka sehingga mereka tampil maksimal dengan gaya-gaya berkelas. Tapi dari yang tidak penelitian peduli. Ibu ini orang yang sudah kaya ketika di DPR apakah lebih bersih atau sami mawon sama Tidak saja? menjamin. Tidak ada Bahkan tidak ada dikotomi antara orang yang berlatar belakang politik berbasis agama gitu ya dengan orang yang berbasis nasionalis, itu bisa dibedakan bahwa ini ambisi individualnya lebih atau kurang. Oke. Jadi hampir sama lah istilahnya. Oke, Mas Malik, Ya. Anda berangkat dari partai yang berbasis agama ya. ekonomi, Iya, silakan bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya ingin merespon apa yang disampaikan Bu Leli ya. Jadi tidak semua anggota DPR seperti itu. Ya, gitu. Memang punya motivasi Individual. pribadi, ya. Bahkan juga motivasi ingin kaya juga, ya. Dan sebetulnya itu juga manusiawi. Asalkan menurut saya prosesnya yang benar, tidak memakai jalan lain, jalan setan, sehingga kemudian membuat mereka semakin cepat kaya. Nah kalau prinsip saya, bagi saya anggota dewan dan saya fokus di sana, mau penghasilkan saya berapa tiap bulan, bagi saya itu nomor 2. Bagi saya yang terpenting, dan saya kira juga banyak teman-teman yang berpikir begitu, melaksanakan tugas kedewanan itu sendiri, kemudian bagaimana caranya kita berusaha untuk sebaik-baiknya melaksanakan itu semua. Kalau kemudian saya ditanya dengan gaji segitu apa cukup, bisa nggak cukup sebetulnya. Tapi kalau saya pribadi, bagi saya udah cukup ya. Mungkin standar kehidupan saya yang saya kira masing-masing anggota dewan itu berbeda ya. Dan saya kira makanya kalau kemudian ada anggota DPR yang masih mau melakukan korupsi, kemudian masih cari penghasilan lain, dengan memanfaatkan jabatannya, menurut saya juga bertanya, kemudian kenapa jadi anggota DPR? Kenapa Oke, nggak berarti jadi menurut pengusaha? Anda kalau yang menyambi begitu menjadi pengusaha ketika duduk di Senayan itu boleh atau tidak sebenarnya secara etis? Menurut saya mestinya nggak boleh gitu kan. Tidak hanya yang tidak diperbolehkan itu tidak hanya pejabat publik di tempat lain, tetapi mengelola perusahaan yang menurut saya mengakses APBN atau APBD, menurut saya nggak boleh gitu kan. Dan itu sudah ada aturannya gitu. Kenapa? Karena dari situlah kemudian penyimpangan, penyelewengan itu terjadi. Dari pengamatan Anda, orang-orang yang menyambi menjadi pengusaha ini biasa kinerjanya bagaimana di DPR? Datang terlambat Ya ada yang atau bagusan ya. tertib? Kalau Pak Syukur saya lihat tiap hari saya ketemu Pak Syukur itu. Dari Sebagian besar bagaimana rekan Anda yang pengusaha? ya ada juga yang mereka lebih sibuk ngurusin perusahaannya. Dulu ada anggota nggak perlu disebut namanya itu kan yang